Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Kamalia beserta rekan saya Sari Fatimah. Kami dari kelas PAIA semester 5 akan mempresentasikan materi tentang evolusi ilmu pengetahuan dalam peradaban barat. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam peradaban barat. Ilmu merupakan buah pemikiran manusia dalam menjawab segala persoalan yang dihadapi manusia. Sejarah perkembangan ilmu tidak terlepas dari keadaan sosial manusianya. Perkembangan ilmu pengetahuan barat identik dengan peradaban bangsa Yunani. Hal ini didasari oleh bangsa Yunani yang memiliki kejeniusan tinggi, terbukti dengan penemuan matematika, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Hal yang mendasar untuk mengupas perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dunia barat, harus dilihat dari perubahan pola pikir manusia dari mitos-mitos menjadi rasional. Setidaknya ada 3 periode evolusi yang terjadi di peradaban barat. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu pada masa Mesir dan Babilonia. Awal perkembangan peradaban di Mesir ini berkaitan erat dengan kawasan-kawasan sungai Nil, Tigris, dan Efrat yang mendorong pertanian tumbuh pesat dan produktif. Peradaban Mesir dipegang oleh seorang raja sehingga berlaku semua tanah adalah milik seorang raja. Mesir memiliki kepercayaan yang bercolak politeistik, yaitu terdapat satu mahadewa yang memiliki hubungan erat dengan seorang raja. Yang kedua, perkembangan ilmu peradaban Yunani kuno. Pertumbuhan ilmu dalam masa Yunani kuno antara 600 sampai 30 sebelum Masehi berlainan dengan masa Mesir dan Babilonia yang tidak meninggalkan nama-nama ilmuwan. Salah seorang ilmuwan yang terkemuka ialah Thales yang lahir di kota Miletus. Selanjutnya yaitu evolusi sains. Berdasarkan pendapat beberapa ahli sejarah, bahwa terjadinya revolusi intelektual di dunia barat terjadi sekitar abad ke-14 dan merupakan awal dari perkembangan sains di benua Eropa yang dalam prosesnya hampir atau bahkan mungkin terjadi bersamaan dengan perkembangan sains itu sendiri. Perkembangan sains di benua Eropa yang diawali atau seiring dengan terjadinya revolusi intelektual pada masa itu, pada awalnya dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang melatar belakanginya. Di antaranya, yang pertama, terjalinnya hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam, baik yang ada di Asia, Afrika, maupun Eropa. Yang kedua, terjadinya peristiwa Perang Salib yang berlangsung relatif sangat lama dan terjadi berulang-ulang sampai 6 kali, yakni antara tahun 1100 sampai 1300, yang membawa dampak yang menguntungkan bagi perkembangan filsafat. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel atau Istanbul ke dalam kekuasaan bangsa Turki pada tahun 1453, sehingga menyebabkan terjadinya pengungsian para ilmuwan dan para agamawan ke berbagai wilayah lainnya di Eropa. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut sangatlah penting peranannya di dalam mendorong tumbuhnya ide-ide kreatif revolusioner dan inovatif di Eropa dan meruntuhkan tradisi pemikiran keliru di masa kegelapan Eropa, baik dalam menafsirkan fenomena alam maupun dalam melakukan penalaran ilmiah. Nah, hal inilah yang kemudian melahirkan kaum intelektual yang merupakan perintis dalam membentuk mata rantai yang meneruskan rangkaian revolusi intelektual dan perkembangan sains di dunia barat. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sari Fatimah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang evolusi agama dan filsafat dalam peradaban barat. Teori evolusi agama memaknai agama sebagai sebuah konstruksi intelektual spiritualistik tentang hal-hal yang terpikirkan dan teramati dari kehidupan masyarakat penganut agama secara historis empiris. Nah, agama juga dipandang sebagai proses sosial yang dapat mengalami perubahan dan perkembangan sejak dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit.
Agama juga dipengaruhi oleh anggota masyarakat penganutnya sesuai dengan skala, efisiensi, model kerjasama, dan kebebasan mereka dalam memilih peran yang majemuk dalam interaksi keberagamaan secara harmonis dan saling berketergantungan. Nah, teori evolusi agama memandang bahwa agama mengalami 3 corak evolutif, yaitu teologis, filosofis, saintifik, animisme, politeisme, monoteisme, dan primitif, arkais, historis, modern awal, dan modern. Yang pertama, teologis, filosofis, dan saintifik. Menurut Auguste Comte, dalam memaknai kesadaran keagamaan atau perkembangan pemikiran manusia, yaitu fase teologis, metafisik, dan positif. Fase teologis, disebut juga fase fiktif atau hayalan, merupakan fase pemikiran yang menganggap semua realitas diciptakan oleh zat adikodrati atau kekuatan gaib. Nah, fase ini diibaratkan dengan perkembangan kesadaran dan pemikiran anak-anak yang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama kepercayaan terhadap kekuatan jimat. Nah, di tingkat ini manusia membayangkan semua benda berada di luar dirinya dan dihidupkan oleh kekuatan adikodrati yang sama dengan kekuatan adikodrati yang menghidupkan dirinya. Perbedaannya yaitu hanya intensitasnya saja. Nah, menurut Auguste Comte juga, tingkat kepercayaan terhadap jimat ini berhubungan erat dengan tatanan kehidupan masyarakat nomaden yang perilakunya lebih didasarkan atas mitos dan kepura-puraan daripada akal sehat. Fase kepercayaan terhadap banyak Tuhan yang dihubungkan dengan kehidupan kota, sistem kasta, kepemilikan tanah, institusi sosial, dan perang yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menciptakan kehidupan politik yang langgeng dan progresif. Nah, hal itu terjadi oleh karena perkembangan sistem kehidupan masyarakat secara menetap. Fase kepercayaan terhadap keesaan Tuhan atau monoteisme dihubungkan dengan modifikasi fase teologis dengan sistem kemiliteran. Fase ini dianalogikan dengan organisasi militer dan organisasi sosial keagamaan. Selanjutnya, fase metafisik merupakan fase lanjutan sebagai dampak dari perubahan atau perkembangan kesadaran dan pemikiran keagamaan selama fase teologis. Nah, fase metafisik mengasumsikan bahwa pikiran bukanlah ciptaan adikodrati atau hayali, akan tetapi ciptaan kekuatan abstrak atau entitas nyata dari sesuatu yang benar-benar dianggap ada yang melekat di dalam diri manusia dan mampu menciptakan semua fenomena yang menggantikan kekuatan gaib. Nah, hukum abstrak menjadi alat penjelas suatu fenomena, misalnya hukum alam atau natural law, menjadi faktor penyebab mendasar dari alam semesta. Fase metafisik ini biasanya diidentikannya dengan organisasi demokratis egalitarian, layaknya fase perkembangan masa remaja. Nah, akhirnya fase positif, fase di mana manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut, asli atau penentu takdir alam semesta dan penyebab fenomena. Akan tetapi, fase ini menelusuri hukum-hukum alam yang menentukan fenomena dengan cara menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah-ubah di alam semesta. Nah, dalam fase ini, rasio dan observasi menjadi alat utama dalam mengungkap hukum alam atau sosial. Namun, pada saat yang sama juga, ketidakmampuan akal juga diakui tidak mampu mencapai kebenaran mutlak. Pada fase positif ini, agama dan kemanusiaan muncul secara bersamaan. Nah, di mana sosiolog menjadi tokoh agama dan membimbing manusia dalam kehidupannya secara harmonis. Sosiolog juga mengajarkan manusia berpikir positif secara ilmiah dan menghubungkan doktrin cinta, keteraturan, dan kemajuan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, animisme, politeisme, dan monoteisme. Nah, menurut E.B. Taylor, agama bermula dari kesadaran manusia akan adanya jiwa. Kesadaran ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya kehidupan. Ketika hidup atau terjaga,
manusia menyadari adanya suatu kekuatan yang menggerakkannya, yaitu jiwa. Bahkan ketika bermimpi pun, manusia juga dapat melihat dirinya berada di tempat lain, atau dalam artian bukan di tempat tidurnya. Nah, kesadaran ini menyebabkan manusia dapat membedakan antara jasmaninya yang berada di tempat tidurnya dengan rohaninya yang ada di tempat-tempat lain. Nah, kemudian yang kedua adanya kematian. Ketika manusia mati, terputuslah hubungan jiwa dan jasmaninya. Lalu, jiwa yang terlepas dari jasmaninya itu dapat berbuat sekehendaknya dan bebas memenuhi alam semesta. Ketika itu, berubahlah menjadi roh halus atau spirit. Inilah menyebabkan manusia berkeyakinan kepada roh-roh yang menempati alam, sehingga mereka memberikan penghormatan terhadapnya secara. Ketiga, primitif, arkais, historis, modern awal, dan modern. Nah, yang pertama, fase primitif. Agama berdimensi mitos-mitos par excellence yang berkaitan dengan mimpi atau impian penganutnya tentang dunia luar yang dihuni oleh para leluhur, makhluk setengah manusia, dan setengah hewan, gegunungan, bebatuan, dan pepohonan. Mereka biasanya dipandang sebagai sosok-sosok yang memiliki kekuatan adidaya sebagai perintis dan pencipta banyak hal di dunia ini. Akan tetapi, sosok-sosok yang dimitoskan itu tidak diyakini sebagai dewa-dewa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sesembahan karena dipandang tidak mampu mengendalikan dunia. Nah, wujud-wujud mistis ini dibentuk oleh nenek moyang. Pada fase primitif ini, agama dapat memperkuat solidaritas masyarakat agama, namun tidak dalam bentuk organisasi keagamaan. Hubungan antara organisasi agama dan masyarakat adalah sangat lentur dan nyaris tidak berwujud. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.